warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang murid-muridku di seluruh Kabupaten Karawang dan pemirsa TV Distikpora Kabupaten Karawang dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya, tetap semangat dan selalu bersyukur. Senang sekali kita dapat bertemu dalam program pembelajaran jarak jauh TV Distikpora Kabupaten Karawang. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah: pertama, murid mampu mengidentifikasi besaran, nilai, dan satuan. Kedua, murid mampu menghitung konversi satuan, panjang, massa, dan waktu. Materi ini pun terkandung di dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Fa'auful kaila wal mizana wala tabhusun nasa asya'ahum wala tubsidu fil ard. Artinya, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Dalam fisika, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dinamakan besaran. Besaran ini selalu diikuti dengan nilai dan satuan. Contohnya, panjang meja di kelas sebesar 100 cm. Panjang adalah besaran, 100 adalah nilai, dan sentimeter adalah satuan. Dalam fisika, besaran terbagi menjadi dua, besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contohnya, panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai juga memiliki arah. Contohnya, kecepatan, gaya, percepatan, dan lain-lain. Menurut satuannya, besaran terbagi lagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu menurut sistem internasional, yang terdiri dari sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, yang terdiri dari sedangkan satuan terbagi lagi menjadi dua, satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Contohnya, jengkal, hasta, dan lain-lain. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang satuannya berlaku secara internasional. Contohnya, meter, kilogram, detik, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, yuk kita coba mengukur besaran panjang dengan menggunakan penggaris yang ada di rumahmu. Setelah itu, tentukan objek apa yang akan diukur. Di sini, Ibu akan mengukur panjang buku. Sebelumnya, yuk kita ambil dulu alatnya. Yang pertama, ukurlah panjang objek dengan menggunakan jengkal. Setelah itu, catat hasilnya. Yang kedua, ukurlah objek dengan menggunakan penggaris. Setelah itu, catat hasilnya. Setelah diukur, ternyata panjang buku yang diukur menggunakan jengkal sebesar 1/4 jengkal.
Sedangkan yang menggunakan penggaris sebesar 25 cm. Nah, sekarang coba kalian minta jengkal orang lain untuk mengukur objek yang sama. Apakah jumlah jengkalnya akan sama? Pastinya akan berbeda ya, karena ukuran jengkal setiap orang itu berbeda-beda. Itulah mengapa disebut dengan satuan tidak baku, karena jengkal tidak diakui secara internasional. Sementara ketika kalian meminta orang lain untuk mengukur objek yang sama dengan menggunakan penggaris, pasti hasilnya pun akan sama, karena setiap penggaris memiliki satuan panjang yang sama, yang dinyatakan dalam sentimeter. Satuan ini pun berlaku secara internasional. Oh iya, di sini panjang bukunya masih dalam sentimeter. Bagaimana kalau kita ubah satuannya menurut satuan sistem internasional? Ada kalanya kita ingin mengubah suatu satuan ke satuan yang lain tanpa mengubah nilai besaran tersebut, atau yang dinamakan dengan konversi. Untuk memudahkan konversi satuan, digunakanlah tangga konversi. Tangga konversi ini memiliki sistem desimal, di mana setiap satu anak tangga bernilai 10, 2 anak tangga bernilai 100, 3 anak tangga bernilai 1000, dan seterusnya. Setiap naik berlaku dibagi, setiap turun berlaku dikali. Contohnya, panjang buku yang tadi sebesar 25 cm. Sekarang ibu sudah berada di tangga sentimeter. Karena posisi meter lebih atas daripada sentimeter, maka kita harus naik. Yuk kita hitung berapa anak tangga yang harus dilewati. Sekarang ibu ada di desimeter. Nah, sekarang ibu sudah berada di meter. Posisi sentimeter ke meter itu naik 2 anak tangga. Artinya harus dibagi dengan 100. Nah, 25 cm dibagi 100 sama dengan 0,25 meter. Hal ini pun berlaku untuk tangga konversi massa. Sedangkan untuk konversi waktu menggunakan ketentuan konversi waktu. Bagaimana, mudah bukan? Baik, kalau begitu kita kembali lagi yuk ke kelas. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran suatu besaran selalu diikuti dengan nilai dan satuan. Besaran terbagi menjadi 2, besaran pokok dan turunan. Satuan yang digunakan adalah satuan baku yang berlaku sesuai standar internasional. Untuk mengkonversi satuan dapat menggunakan tangga konversi. Untuk lebih memahami materi konsep pengukuran, kalian dapat menjawab latihan soal melalui link quizzes berikut. Kalian dapat mengakses linkquizzes.com melalui browser yang ada di handphone maupun di laptop kalian. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian enter kode dan ketikkan kodenya 572498382. Setelah itu, ketikkan nama dan juga asal sekolah kalian. Selanjutnya, kalian bisa langsung mulai kuisnya. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan menambah literasi dalam pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat ya murid-murid, dan selalu ingat pesan ibu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.